Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakalan mencoba untuk belajar mengganti background pada objek. Ya, nanti objeknya bebas. Kalian bisa mencari sendiri untuk project kita kali ini. Nah, saya tadi sudah siapkan contoh-contoh objek kita atau backgroundnya juga ya. Contohnya seperti ini, ada kerbau. Nah, ini nanti kita akan coba ganti backgroundnya, kita hapus ya. Lalu kita pindahkan misalnya ke background ini atau di sini bisa juga ya. Nih. Nah, sepertilah contohnya. Nanti kita akan mencoba untuk memindahkan foto-foto tadi ke satu foto yang lainnya ya. Kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan beberapa tool, yaitu Magic Eraser ini, terus ini Quick Selection Tool, sama Pen Tool. Dari yang sangat mudah, ini cukup mudah, dan ini ya biasa aja ya. Bisa dibilang ini tidak terlalu sulit, karena untuk Photoshop minimal kita wajib bisa 3 ini ya. Kalau kemarin di pertemuan pertama kalian sudah bisa membuka foto, memasukkan foto, mengetahui apa itu layer, perbedaan antar layer ya, mengganti posisi foto depan, foto belakang. Kali ini yang sangat penting yaitu bagaimana caranya mengubah atau menghapus background yang ada pada foto kita, agar nanti jika kita buka usaha atau yang lainnya, kita akan lebih mudah untuk mengerjakan ini. Misalnya kita buka usaha fotokopi, minimal kita harus bisa mengganti background foto pas foto orang ya, dari merah menjadi biru misalnya. Lalu di Photoshop juga biasanya kita disuruh ngeprint pas foto, itu juga penting ya. Oke, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kali ini kita akan mencoba mengerjakan atau menghapus background menggunakan Magic Eraser. Nah, jadi untuk menghapus background menggunakan Magic Eraser ini, kita harus mencari background yang satu warna. Contohnya, file, klik open ya. Kita cari filenya nih, di sini sudah saya siapkan antara ini atau ini. Ini satu warna ya. Kita coba pilih yang ini. Mobil ini misalnya kita ingin menjadikan filenya ke dalam PowerPoint. Nah, kita coba buka PowerPoint. Misalnya kita punya PowerPoint dengan format background anggaplah seperti ini ya, atau seperti ini. Nah, seperti ini. Kita ingin membuat backgroundnya menjadi cantik dengan tema misalnya tentang mobil dan lain sebagainya. Kalau kita masukkan langsung foto tadi ke sini, open, kita memasukkan foto mobil dengan background format JPEG, JPG. Oh, sorry. Insert picture ya di sini ya, insert picture. Kita ingin memasukkan foto ke dalam PowerPoint. Ini salah satu contoh ya, kalian nanti bisa juga aplikasikan dengan aplikasi yang lain ya, bukan hanya PowerPoint. Ini misalnya saya ingin memasukkan mobil ini. Seperti ini boleh, cuman kurang cantik karena background putihnya dapat. Gitu. Maka biar bagus, kita bisa hapus background putihnya ini di Photoshop dengan format nanti bisa menggunakan PNG ya, menghapus backgroundnya. Caranya seperti ini. Kita cukup klik ini, hapus ya, lalu klik bawahnya ini yang kecil ini, atau tekan yang lama. Nah, seperti ini. Kita klik Magic yang ini, lalu klik hapus bagian warna yang ingin kita hapus.
jika kita klik, maka semua satu warna yang kita klik akan mengikut terhapus. Tuh. Mudah ya. Setelah itu, foto ini bisa kita gunakan. Oke, nah seperti ini ya. Kita coba menggunakan foto lain di sini, open. Nah, menggunakan fast photo misalnya. Karena backgroundnya satu warna, kita juga bisa menghapus background dengan satu warna ini. Cukup klik, lalu klik satu kali di belakangnya, maka akan terhapus ya. Kurang lebih seperti itu. Untuk Magic Iris ini sangatlah mudah. Nanti perapiannya ini tinggal kita hapus menggunakan tools yang atas ini ya, Eraser Tool. Eraser Tools ini bisa menghapus sesuai dengan yang kita inginkan dengan cara klik kanan di sini. Nah, ini bisa misalnya rapi seluruh lingkaran atau cenderung ke transparan samping-sampingnya atau seperti brush seperti itu ya. Seperti blur. Kita tes yang ini. Lalu lingkarannya ini kita bisa kecilkan menggunakan tutup kurung kurawal atau tutup kurung kurawal kanan untuk mengecilkannya ya. Nah, kita bisa hapus seperti ini. Nah, ini hasilnya kurang baik ya. Kenapa? Karena untuk menghapus dia akan sangat besar. Lalu kita juga bisa menggunakan tools yang lainnya, yang ini misalnya seperti itu. Tetapi untuk ini sebenarnya yang paling baik nanti kita menggunakan pen tool untuk untuk mengambil objek yang baik jika dia warnanya tidak dominan. Artinya yang tadi kan ini warnanya sempurna ya, HD dia, keliling itu HD. Maka akan lebih mudah menggunakan Magic Erase Tool. Tapi kalau yang seperti ini, nanti saran saya bisa menggunakan cara yang ini, ketiga. Nanti kita akan kerjakan juga di sini. Ini kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa rapikan ini. Ini sesuai dengan kesabaran kita nantinya. Ini pelan-pelan. Jika kalian ingin tetap menggunakan cara ini dengan mudah, bisa juga. Tetapi menghapusnya harus sabar. Pelan-pelan. Nah, jika ingin mengganti metode yang lain, klik kanan. Bisa pilih yang ini atau yang ini. Bebas. Ini bisa kalian rapikan dengan sesabar mungkin ya. Oke, kalau saya rapikan sampai bawah, durasi waktunya akan panjang. Lalu untuk cara kedua, nah ini dia cara kedua, kita menggunakan Quick Selection Tool. Nah, Quick Selection Tool ini untuk menseleksi juga ya, untuk mempermudah kita dalam menseleksi background atau tempat yang ingin kita hapus. Kalau ini tadi sudah berhasil, ini tinggal kita pindahkan saja ke background atau bisa langsung kita save. Sekarang kita akan menseleksi background yang ingin kita hapus dengan cepat. Klik open, kita cari contoh gambarnya. Kita coba menggunakan gambar ini. Gambar kerbau ini ya. Di sini untuk yang ini Quick Selection Tool ini usahakan HD agar dia bisa fokus ke depan atau ke belakang. Fotonya harus HD atau satu warna seperti yang ini tadi, yang di sini satu warna. Nah, kalau ini menggunakan cara Magic Eraser Tool ini, dia agak sulit karena dia banyak warna ya. Tetapi untuk ini yang di sini tadi, itu bisa juga menggunakan cara Quick Selection Tool. Ini dia cara Quick Selection Tool, itu bisa digunakan di sini karena dia satu warna. Kita skip yang ini. Nah, ini. Dia kalau menggunakan cara Magic ini bisa juga tetapi repot. Tuh, bisa juga tetapi repot ya, akan berulang kali dia. Harus satu persatu dan harus sabar. Lalu selanjutnya kita hapus manual. Oke, kita undo. Nah, untuk yang cara ini kita sarankan makanya menggunakan cara Quick Selection Tool. Dengan cara klik ini,
Lalu bebas mau klik di mana saja, klik di sini, tarik di bagian yang ingin kita hapus ya. Sini. Nah, ini kan kita klik dia malah mundur karena kita sedang posisi min atau mengurangi selection. Jadi untuk mempermudah atau untuk melebarkan selection ini ke kanan, maka kita bisa klik plus ini. Dia akan selection ke kanan otomatis ke seluruh bagian-bagian yang kita inginkan. Nah, ini kenapa dia harus HD atau dominan satu warna juga. Karena kalau kita tidak HD, biasanya warna satu sama lain tuh berdekatan atau hampir sama, maka dia akan otomatis terseleksi. Ini seperti tanduk yang ini, itu terseleksi secara otomatis. Tapi kita bisa kurangi kelebihannya di sini. Kalau fotonya antara background dan ini beda, dan objeknya itu sangat berbeda, maka akan mudah untuk menseleksinya nih. Kita perhatikan lagi bagian badannya, kita cukup klik di sini. Seperti ini. Nah, jadi cara-cara ini saya sarankan untuk kalian yang memulai usaha seperti fotokopi, percetakan dan lain sebagainya, minimal ini yang harus dimiliki. Ini kalau sudah, cukup kita klik ini. Nah, lalu saat ini yang kita seleksi adalah background. Coba kita pindah. Nih ya. Tuh. Saat ini yang kita seleksi ada background. Bagaimana caranya? Seleksi ini pindah ke kerbaunya. Nah, agar pindah ke kerbau, maka kita harus klik select, lalu klik inverse. Maka otomatis dia akan ke gambar kerbaunya. Tuh. Ya. Ini cara ini juga sangat mudah, hanya klik-klik, tarik ya. Lalu bagaimana caranya agar kerbau ini pindah ke background yang kita inginkan tadi? Klik file, open, misalnya kita ingin pindahkan backgroundnya ke sini. Open. Ini oke aja. Sini ya. Kita cukup tarik saja. Klik, tarik ke sini. Lalu lepas di sini. Ini dia. Tuh, jadilah kerbau yang sangat imut. Nah, ini background, ini kerbaunya harusnya dia besar ya. Kita klik Ctrl T. Kita buat seakan kerbau ini lagi selfie. Nah, tips untuk membesarkan atau mengecilkan foto itu besarkan atau kecilkan foto dengan cara klik shift. Kalau nggak klik shift nanti takutnya bengot gini. Tuh. Dia jadi lebih tirus nantinya. Tapi kalau klik shift, maka dia akan foto asli yang kita besarkan otomatis. Ya, seperti ini misalnya. Lepas, lalu klik checklist ini. Nah, maka foto kerbaunya akan otomatis bersih dan sesuai dengan ukuran kita. Ini dia hasilnya. Nanti untuk kalian yang ingin merapikan, misalnya biasanya di foto-foto tertentu kan ada yang beda warna seperti pas foto tadi ya. Nih kalau di sini ini ada sedikit nih, kalian bisa menggunakan ini fasilitas hapus tadi juga bisa ya. Ini seperti ini, tapi kita harus sabar ya. Ini sebagai editor kita harus sabar sekali. Seperti ini, terus misalnya kalian kecoret seperti ini, tinggal Ctrl Z aja, lalu hapus lagi pelan-pelan ya. Ini sudah mulai rapi. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi kalau dikecilkan tidak terlalu nampak garis putihnya. Tapi untuk kalian yang ingin cara cepat, ya cara cepat itu bisa juga, tapi tidak disarankan jika dia terlalu dominan warnanya terlalu jelas. Tapi kalau udah agak-agak tidak jelas, boleh menggunakan cara cepat, yaitu klik blur. Kita besarkan, klik di sini, tarik seperti ini ya. Untuk merapikan saja blur ini agar menyatu gambarnya dengan background. Seperti ini, diklik klik drag seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Nah, ya, lama-lama dia akan seperti menyatu dengan backgroundnya. Ini, kalau yang terlalu luas seperti ini, kita bisa bantu dengan hapus.
Bantu dengan hapus seperti ini, kita rapikan. Nah, ya, kurang lebih seperti ini. Nanti kalian bisa rapikan sendiri bagian body yang lainnya. Nah, ini seperti ini sudah selesai. Contoh yang ini juga nih harus dirapikan ya, menggunakan blur juga seperti ini. Bisa menggunakan blur, bisa menggunakan iris. Oke, silahkan dirapikan lagi. Oke, cukup. Ini adalah cara kedua. Cara pertama kita bisa menggunakan magic eraser. Yang kedua kita quick selection tool. Cara cepat menseleksi objek lalu memindahkan ke background yang baru. Nah, yang cara ketiga itu adalah pen tool. Nah, ini pen tool ini bisa kalian gunakan untuk cara jika fotonya ya, foto kita itu backgroundnya warnanya sangat berbeda, jauh berbeda. Misalnya seperti ini nih. Nah, warnanya sudahlah banyak, terus tidak HD misalnya kan, terus belakangnya nggak ngeblur. Ini kalau menggunakan cara dua tadi yang di atas ya, maka akan sangat sulit ya. Cara dua ini akan sangat sulit. Maka jika backgroundnya warna foto dan backgroundnya itu hampir sama atau bahkan tidak ada yang keblur backgroundnya ya, di sini kan jelas juga backgroundnya, terus warna-warnanya banyak yang berbeda untuk backgroundnya. Kalau menggunakan cara dua tadi akan lambat dan akan sulit, maka kita harus menggunakan cara pen tools. Oke, kita mulai. Klik open lalu cari fotonya. Klik 2 kali. Nah, ini dia. Misal foto ini ingin saya pindahkan ke sini misalnya ya, atau ke sinilah ya. Itu bebas, nanti kalian cari contoh backgroundnya seperti apa yang sesuai juga. Nanti kalau misalnya contoh yang saya buat ini kurang sesuai, maka kalian bisa menyesuaikan antara background dengan foto aslinya. Misalnya seperti ini nih, saya kerbau ada di jalan ya, terus kebesaran background besar dari kerbaunya ya harus presisi juga agar seakan nyata ya. Ini hanya contoh. Oke, kita klik pen tools yang ada di sini. Ini pen tool. Klik yang lama, di sini ada banyak. Kita menggunakan cara yang ini, pen tool, yang sering digunakan oleh editor. Misalnya orang-orang menggunakan membuat WPAP, vektor dan lain sebagainya. Ini sering dipakai ingin memanipulasi foto ya. Lagi di rumah, fotonya seakan sedang ada di hutan misalnya ya. Oke, kita besarkan fotonya dengan cara klik Alt, scroll up atau scroll down. Lalu ke bawah kan, ini tinggal scroll down aja. Kita klik dimulai dari sini. Ya. Kita ikuti saja ini, lekukannya ini. Lalu kalau yang agak bengkok seperti ini, kita bisa pilih ujungnya sini, ya. 1 kali bengkokkan ya. Jangan sampai di sini, akan sulit. Tetapi kalau di sini klik tahan, lalu tarik, maka dia akan melengkung ya, melengkung garisnya itu. Kalau sudah dirasa pas, ini seperti ini ya. Jika dirasa sudah pas posisinya, maka lepaskan. Nah, setelah ini kita klik Alt, klik titik terakhir yang di bawah ini, yang segi 4 ini, agar hilang ininya. Klik tuh ya. Lalu kita ikuti lagi garis ininya. Klik, tahan, lepas. Nah, ini kalau nggak kita klik Alt, klik kotak ini, kalau kita langsung klik di sini, tarik, maka dia akan sulit acak-acakan. Jadi huruf S seperti itu. Nah, kalau salah seperti ini dulu saya waktu kuliah itu sangat sulit mengerjakan ini. Maka saya pengennya kalian melihat ini nih dengan detail dan diulang-ulang bagian ini. Karena bagian ini sangat bermanfaat jika kalian implementasikan dalam membuat project. Ini Ctrl Z aja. Lalu yang ini klik Alt, klik yang kotak. Ya, seperti itu. Klik, tarik. Ya, Alt kotak ini.
Nah, kalau yang lurus seperti ini tinggal klik saja. Tuh. Ya. Tuh, yang agak melengkung seperti ini, kita klik di sini, lalu kita sesuaikan. Lalu ALT klik ini. Seperti ini. Ya. Nah, ini cara mudah ya. Untuk kalian yang sedang belajar Photoshop atau menghapus background foto. Seperti ini. Cukup mudah, ikuti saja ini. Nanti kalian usahakan yang rapi karena ini hanya contoh. Maka kita akan langsung klik-klik saja ke sini biar cepat. Nah, seperti ini kan terseleksi backgroundnya, usahakan jangan ya. Nah, ini oke. Seperti ini. Nah, seperti ini harusnya tidak seperti ini ya. Kita Ctrl Z. Dia kalau Ctrl Z berkali-kali, maka akan seperti ini, bolak-balik hanya di satu titik. Kalau di Photoshop, Ctrl Alt Z, baru dia bisa kembali ke belakang. Tuh ya. Nih. Ini sudah saya jelaskan juga di video saya sebelumnya. Kita ikuti. Lalu kita klik di sini, dirapikan, menyesuaikan bentuk lekuk objek kita. Klik di sini. Sini. Nanti untuk kalian yang sedang membuat ini, usahakan dibuat dengan rapi, dengan sabar ya. Karena namanya editing multimedia, ya, edit foto, edit video, semuanya itu yang diutamakan adalah kesabaran. Nah, ini. Kalau menggunakan cara ini ada lekukan, dia akan bisa dipaskan dengan mudah ya. Memang untuk mengganti background saya sarankan menggunakan pen tool ini, karena pen tool bisa menseleksi gambar atau pinggiran-pinggiran gambar ini dengan sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau misalnya seperti yang mobil tadi, cuma satu warna putih seperti itu backgroundnya, hanya kebutuhannya untuk menaruh foto di PowerPoint gitu ya, menaruh foto di animasi, itu bisa menggunakan Magic Eraser Tool aja biar cepat. Karena satu warna, kalau satu warna menggunakan pen tool, saya rasa malah memakan waktu ya. Nah, ini kalau kalian lakukan ini dengan teliti, kalian bisa memakan waktu sejaman sebenarnya. Kalau misalnya fotonya atau besar, kompleks gitu ya, bisa makan waktu cukup lama. Ini saya percepat agar durasi video kita tidak terlalu panjang. Seperti ini ya.
sini, lalu ke sini, lalu ke sini, sedikit lagi. Nah, kita klik ketemu titik terakhir, klik. Dah, ini sudah selesai, ya, sudah selesai kita seleksi. Tapi dia belum diarsir ya, maka untuk mengarsirnya, selection-nya biar aktif, klik kanan, make selection, ya, kita buat selection, klik OK aja. Nih, maka foto kita telah terseleksi. Lalu kita pindahkan ke background yang kita inginkan. Jangan lupa klik ini, select. Lalu lihat di sini, kita akan pindahkan di sini misalnya ya. Klik tarik ke sini. Lalu lepas di sini. Nah, kurang lebih seperti inilah foto kita. Lalu klik Ctrl T untuk ukurannya. Kalian bisa klik Shift, lalu sesuaikan ukurannya dengan backgroundnya agar tidak terlihat kebesaran. Lalu checklist. Nah, seperti ini ya. Nanti untuk sisa-sisa background yang ke bawah nih, kayak yang putih-putih ini, bisa kalian lakukan seperti yang tadi, di zoom ya. Saran saya di zoom memang yang besar agar pixelnya kelihatan. Lalu kita hapus menggunakan ini, iris. Nah, kalau hapusnya itu kebesaran, kita kecilkan aja. Lalu dihapus seperti ini. Klik kanan, kita ganti nomor 19 misalnya. Nih ya. Ctrl Z, Alt Z. Nih. Kalau di sini walaupun kita kena, itu tidak terlalu terlihat. Kalau dibesarkan, dizoomkan seperti ini ya. Nah. Tapi kalau tidak kita zoom, biasanya hapusannya terlihat kalau kita terhapus objeknya. Nah, seperti ini. Ini bisa kalian lakukan pelan-pelan dengan penuh kesabaran. Kita kecilkan kembali. Nah, jadinya seperti ini ya. Bagian sini sudah mulai hilang putih-putihnya. Ini bagian sini juga ada. Bisa kita lakukan juga seperti itu. Kita hapus sedikit-sedikit ya. Nih, silahkan dihapus nanti yang rapi. Lalu Alt scroll down. Nah, ya, maka backgroundnya terhapus. Background aslinya tadi ya. Terus oh ya, tipsnya kalau mau menghapus, kita harus di layer 1 ya. Kalau di layer background, maka backgroundnya nanti yang akan terhapus. Di layer 1 adalah layer kita. Nih, di dalam tangan ini juga masih ada ini. Ya. Kita kecilkan. Hapus seperti ini. Nah, ini. Lalu ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti bisa dirapikan sendiri agar lebih baik. Ini hanya contoh. Jadi nanti hasil yang baik, saya yakin hasil kalian akan lebih baik dari ini. Maka semoga ilmu yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Sesi terakhir yaitu kita akan simpan. Nah, untuk menyimpan, kita bisa klik file ya, lalu save as di desktop misalnya dengan format bebas ya, bisa JPEG atau PNG. Misalnya dengan JPEG, klik save, lalu klik OK. Ya. Kita lihat ini di hasilnya. Ya. Atau bisa juga kalian misalnya fotonya sulit untuk disimpan atau terlalu banyak background sini, untuk menyatukan layer itu klik shift ya, kita seleksi semua, Ctrl E. Nah, seperti ini ya, Ctrl E. Lalu baru disimpan seperti tadi. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menyimpan foto yang mobil tadi. Oh, yang mobil tadi dia
itu jika kita simpan biasa menggunakan PNG, save as PNG atau save as JPEG, itu hasilnya tetap akan seperti ini jika digunakan di PowerPoint. Maka ada tips di sini, save-nya menggunakan cara lain. Kita lihat lagi foto tadi ya. Ini dia. Kita hapus kembali menggunakan magic. Nah, ini sangat mudah kalau ini ya. Nah, ini backgroundnya sudah kita buat transparan atau terhapus. Bagaimana cara menyimpannya agar bisa di PowerPoint nanti, atau jika kita gunakan di aplikasi lain, backgroundnya tidak ada atau transparan. Maka file, lalu klik save for web and device, lalu di sini kita bisa pilih PNG ya, PNG. Ini ya transparan aja. Nah, selanjutnya kita klik save. Pilih foldernya, saya taruh di desktop aja biar mudah nyarinya. Lalu save. Nah, jika sudah, maka backgroundnya akan hilang, tidak seperti yang tadi. Kalau yang tadi ini kita copy ya, kita taruh di luar. Nah, ini gambar aslinya seperti ini. Ini gambar jadinya seperti ini. Ya. Coba kita masukkan ke dalam PowerPoint. Seperti ini. Hasilnya seperti ini ya. Saya rasa ini gambarnya lebih rapi daripada ini. Ya. Nah, itulah ada dua cara untuk menyimpan. Ya, ada save menggunakan format PNG atau save dengan format yang biasa seperti ini, JPEG ya. Oke, semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat, dan silahkan dikerjakan dengan baik, dan saya yakin nanti hasilnya punya kalian akan lebih baik dari ini. Kalian juga bisa poles-poles dengan tutorial lain yang ada di YouTube. Saya cukupkan video kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.